Halo, suara saya kedengaran ya? Saya absen berapa kali? Kemarin nggak masuk. Oh, cuma kemarin ya? Wah, saya sehari nggak masuk itu, sekali nggak masuk, terasa berhari-hari. Ya, eh pada mohon maaf ya, ini saya minggu ini, minggu kemarin, dan sepertinya kok minggu-minggu ke depannya ya, ini saya sepertinya mengajarnya ini tidak bisa sambil membuka laptop ya, mungkin sesekali saja. Ini karena ada saya kebetulan menerima bantuan pendanaan penelitian Mora Irfan dari Kemenak RI ya. Jadi programnya sangat lama. Saya harus penelitian warawiri ini ke ujung Pulau Jawa sampai ke ujung Pulau Jawa ya. Jadi jadwal saya ini uh, mungkin ngajarnya di samping jalan ini ya. Tapi kedengaran suara saya ya. Beneran Ustaz. Terdengar Ustaz. Alhamdulillah terdengar Ustaz. Oh iya, Ustaz, suara motornya juga kedengeran ya. enggak Ustaz. Nggak, suara motornya juga kedengeran ini. Enggak Nggak ada terlalu Ustaz. Ustaz. Oh ya, ya anggap saja itu ada backsound-nya gitu ya. Jadi uh, pada pertemuan ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya. Kalau nggak salah terakhir ini kemarin itu pertemuan kemarin harusnya lahjah ya. Lahjah fil lughah Arabiyah ya. Ya. Yang dia sekarang Ustaz mau presentasi. Oh sekarang Ini itu. ya yang terakhir itu sifat. Oh sifat. Eh, berarti yang kemarin harusnya presentasi itu apa? Lahjah atau apa? Lahja. Iya, harusnya Nah, Ustaz. lahja. Ya, sama yang sekarang presentasi apa? Hari ini presentasi harusnya apa? Kalau menurut jadwal, setelah lahjat itu apa ya setelah lahjat? Halo? Setelah lahjat Arabiyah apa itu? Ini kok tidak ngaku, jangan-jangan tidak tahu ini. Arab Ustadz. Oh, Lam Arif ya. Ya, ini saya menunggu-nunggu ada beberapa judul penting ya. Nanti di 2-3 pertemuan ke depan itu nanti ada beberapa judul penting yang itu memang harus masuk kelas ya. Saya harap lengkap itu nanti. Nah, itu karena jantungnya fiqhul lughah seperti itu. Kemarin kita hanya baru mukadimah saja. Nah, ini nanti silahkan yang bertugas silahkan presentasi dahulu slide dan filenya dikirimkan ke saya tidak masalah atau di grup juga tidak masalah. Nanti kawan-kawan juga bisa mendownload, saya juga bisa mendownload. Nah, nanti dari silakan dipresentasikan dulu. Nanti sudah selesai, saya dibuka sesi pertanyaan, saya akan tanggapi satu-satu insya Allah. Ya silakan kepada yang bertugas siapa ini sekarang yang bertugas siapa Oki Mbak siapa ini yang presentasi sekarang Mbak Okti Mbak Aulia lah wis. Bukan Nah ini silakan. Oh bukan, siapa ini? Sekarang Eka dan Saido. Mbak Eka. Ya. Nah, Mbak Eka, silahkan. Mbak Eka sama siapa kawannya? sama Siti Saida Ustaz. Siti, ya. Silahkan Nah, sama Mbak Siti presentasikan. Ya, waktu dan tempat baik. saya persilakan. Nah, suara Ana jelas tidak ya teman-teman? Jelas, jelas. Ya. Jelas. Nah, bismillah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ustadz Ibnu Fitrianto, MPD Hafizahullah, dan teman-teman yang Ana banggakan. Insya Allah pada sore ini Ana Eka Lutfia dan partner Ana Siti Saida akan mempresentasikan tugas fikih lughoh yang berjudul Lahjah Quraisy
dan faktor-faktor dominasinya. Kebangkitan Islam dengan bahasa Arab serta keutamaan bahasa Arab. Baik. Nah, apa sih itu lahja Quraisy? Apa itu lahja Quraisy? Nah, bahasa Arab memiliki kedudukan istimewa sebagai bahasa Al-Quran. Namun, sebelum Islam, Jazirah Arab dipenuhi dengan beragam dialek. Di antara puluhan dialek itu, lahja Quraisy berhasil menjadi dialek paling prestisius hingga dipilih Allah sebagai bahasa wahyu. Fenomena ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada faktor sosio-politik dan linguistik yang melatar belakangi. Memahami lahja Quraisy yaitu berarti memahami mengapa Al-Quran turun dengan struktur bahasa seperti sekarang, sekaligus memahami fondasi awal peradaban Islam. Nah, jadi apa itu lahja Quraisy? Lahja Quraisy adalah dialek bahasa Arab yang dituturkan kabilah Quraisy di Makkah. Baik, kata Quraisy sendiri memiliki makna secara etimologi. Yang pertama, anjing laut. Maknanya itu pertama anjing laut, yaitu ikan besar yang kuat, melambangkan hegemoni kabilah ini. Yang kedua, Quraisy yang berarti mengumpulkan. Merujuk pada kebiasaan Fihr bin Malik yang dijuluki Quraisy karena selalu mengumpulkan keluarganya untuk mempertahankan Ka'bah. Dan yang ketiga, Quraisy yang berarti berdagang. Sesuai profesi utama Quraisy itu yaitu berdagang. Nah, secara silsilah, kabilah Quraisy adalah keturunan Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Adnan. Dari Fihr inilah seluruh cabang Quraisy berasal. Nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada Fihr. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Fihr. Nah, karakteristik lahjah Quraisy. Yang pertama itu, dia bebas dari cacat dialek. Jadi dialeknya bebas dari cacat. Nah, lahjah Quraisy ini bebas dari cacat dialek seperti an-ana, kasyah, dan lainnya. Yang kedua, kosakata yang selektif. Lahjah Quraisy memiliki kosakata yang selektif dan hanya mengambil kata-kata yang terbaik dari kabilah-kabilah lain. Yang ketiga, struktur kalimat yang sederhana. Lahjah Quraisy memiliki struktur kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, menggunakan bahasa yang fasih. Lahjah Quraisy dikenal karena penggunaan bahasanya yang fasih dan lancar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner Ana, Siti Saidah. Kepadanya kami persilakan. Ya, faktor-faktor dominasi lahja Quraisy. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal ini Quraisy sebagai lahja Quraisy itu kuat karena Quraisy sebagai pengurus Ka'bah. Dan dimuliakan oleh seluruh kabilah. Kemudian yang kedua, karena kebijakan politik bahasa. Kabilah Quraisy menjadikan dialeknya sebagai bahasa resmi bagi penduduk daerah atau kabilah-kabilah yang ditaklukkannya dalam peperangan. Selain itu, Quraisy juga sering jadi arbitator, yaitu bahasanya jadi rujukan. Jadi, Quraisy sering dijadikan arbitator bagi kabilah-kabilah Arab yang berselisih, sehingga bahasanya ikut menjadi rujukan. Yang kedua, karena faktor internal, yaitu seleksi kosakata terbaik dari kabilah lain. Di samping kekuatan eksternal tersebut, bahasa Quraisy memang memiliki keunggulan. Riwayat menjelaskan bahwa kabilah ini senantiasa mengembangkan bahasa mereka dengan memilih-milih bahasa yang terbaik yang mereka peroleh dari kabilah-kabilah yang berdatangan ke Mekah. Proses seleksi ini membuat bahasa Quraisy dipandang lebih unggul. Oleh sebab itu, bahasa Fusha dalam Al-Quran adalah bahasa Quraisy dengan segala keistimewaannya. Nah, di sini menjadikan bahasa paling unggul. Oke. Kemudian, ya lanjut. Kemudian kebangkitan Islam dengan bahasa Arab. Yang pertama karena legitimasi wahyu. Al-Quran turun dengan lahjah Quraisy. Intonasi bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran adalah lahjah suku Quraisy. Ini adalah mengukuhkan ilahiyah tertinggi atas dialek tersebut. Yang kedua, perlindungan ilahi.
Di sini dikuatkan turunnya surat Al-Fil dan Quraisy. Ya, karena surah Al-Fil dan Quraisy memberi informasi bahwa Allah membinasakan tentara bergajah untuk membela dan menjamin keselamatan suku Quraisy yang dari suku inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Yang ketiga, legitimasi politik. Setelah Nabi wafat, muncul hadis Al-A'immatu min Quraisy, yang berarti kekhalifahan adalah hak orang Quraisy. Jadi di sini yang berhak menjadi pemimpin adalah orang Quraisy. Lanjut. Keutamaan bahasa Arab. Keutamaan bahasa Arab yang pertama, bahasa pilihan Allah, yaitu karena dipakai oleh kitab suci yang terakhir. Yang kedua, bahasa pemersatu, menyatukan kabilah Arab yang terpecah dialek menjadi rujukannya bahasa lahjah Quraisy. Yang ketiga, bahasa ilmu, menjadi bahasa peradaban dan ilmu selama berabad-abad. Struktur unggul, sistem i'rab kaya makna. Jadi yang biasa kita i'rab itu ya itu adalah lahjah Quraisy. Lanjut. Ya, kesimpulan, lahjah Quraisy dominan karena faktor politik, ekonomi, agama, dan keunggulan linguistik. Islam mengukuhkan lahjah Quraisy melalui Al-Quran dan Nabi dari Quraisy juga. Yang terakhir, bahasa Arab unggul sebagai bahasa wahyu, pemersatu, dan peradaban. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ustadz. Ya, silahkan jika ada yang bertanya dulu nanti saya tanggapi. Tapi kalau memang tidak ada yang bertanya juga nanti biar saya. Ya, silakan. Saya tunggu ya beberapa detik. Silakan ya, ada bertanya silakan. Baik, Ustaz, Anak Gifar izin bertanya, ini kan lahjah Quraisy ini dominannya itu karena faktor politik dan ekonomi dan juga agama. Eh, pada Ustaz Eka ya, eh, bisakah memberikan salah satu contoh dari faktor politik atau ekonomi atau agama tentang lahjah Quraisy yang dominan ini? Syukran. Ya, silakan Bu Materi jawab ya sebisanya. Dijawab. Untuk faktor ekonomi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya setiap daerah itu mendatangi kota Makkah untuk bertujuan haji, walaupun zaman dahulu belum ada sebelum Rasulullah menjadi Rasul, tapi haji sudah ada dan di sana sudah menjadi tempat perekonomian seperti itu, Ustaz, kurang lebih. Dan karena perekonomian tersebut, maka politik-politik juga di sana banyak. Ya, terima kasih ya Mbak siapa Eka Lutfiah ya. Ya, ini cuma satu yang bertanya, ada yang lain? Saya harap tidak ada ini ya, karena baterai saya tinggal sedikit. Nah, ini saya ngisi sampai habis baterai saya ya. Nah, ini yang pertama, ini tentang lahjah Quraisy ya. Jadi ada yang tahu itu Al-Quran sekarang itu kita bacanya dengan lahjah apa itu? Quraisy, Ustaz. Langsung Quraisy ya.
Ya memang benar ya Lajah Quraisy. Kenapa itu dipilih? Itu ya karena memang di antaranya yang paling fasih dan pada zaman jahiliyah dulu. Jadi di Arab itu lahjahnya banyak sekali. Di Arab itu ya pakai bahasa Arab tapi lahjahnya berbeda-beda. Jadi dan Arab jahili itu bukan orang yang nggak cerdas ya. Mereka cerdasnya luar biasa ya, apalagi dalam di perdagangan dan tijarah itu ya, itu luar biasa ya perkembangannya. Dan para penyair zaman dahulu itu ya kalau sekarang ya ilmuwan lah. Nah, ini biar kawan-kawan bisa membayangkan bagaimana kedudukan syair Arab dan penyair pada zaman jahiliyah itu. Nah, maka Al-Quran itu diturunkan untuk ijaz, ya, untuk melemahkan para penyair-penyair itu. Nah, tadi ada yang bertanya, bagaimana saat ini Lajah Quraisy dijelaskan dari sisi agama, politik, ekonomi, yaitu bahasa Quraisy itu karena Mekah ketika itu menjadi pusat bukan hanya agama ketika itu, tapi perdagangan juga. Nah, maka seperti Abu Bakar itu kan juga saudagar juga, apalagi Utsman bin Affan. Nah, itu saudagar kaya itu. Waktu zaman jahiliyah sudah kaya. Ya, itu. Jadi mereka semua berdialek dengan dialek Quraisy itu tadi. Ya, bahasa Jakarta tapi yang kota ya. Yang resmi ya. Ya, bahasa Indonesia yang resmi itu ya. Kalau kita umpamanya kita taruh konteksnya dalam Indonesia ya. Lah, Al-Quran dan ketika itu banyak sekali penyair-penyair Arab yang diagung-agungkan ya. Kalau kawan-kawan belajar secara sastra Arab, di sini sudah belajar secara sastra Arab. Belajar Ada berapa itu jenis-jenis syair pada zamannya jahiliyah? Ada tidak yang masih ingat? Lupa Ustaz. Ya satu saja lah, selain syair ada yang bisa nyebutkan nggak? Ayo, ini sambil ingat-ingat pelajaran ya. Pelajaran saya ini sangat terkait dengan sejarah sastra Arab. Assalamualaikum. Ada yang bisa sampaikan? Wah, ini Ya, apa ya? jadi zaman jahiliyah aja ya. Saya ini saja ya. Saya Dan kondisi sampaikan aja ya. Ini rame nggak di sini? Bisa kita manfaatkan ini sampai Kedengaran rame nggak di Lumayan. kalian ini? Lumayan, Ustaz. Ustaz. Tapi suara Ustaz Oh, masih iya. terdengar jelas. Ini penting ya pelajarannya, tapi ya seperti ini ya kondisinya itu ya rame. Oh, sebentar saya tak pindah sebentar ya. Ini suaranya terdengar nggak ya, Mbak sekalian? Ini suaranya sudah mending ya? Sudah Ustaz. Iya ini. Saya ini ya, ini mohon maaf ya, ini kondisinya seperti ini ya. Harap maklum. Jadi ada Ya. Ya, saya teruskan. Ya, saya teruskan. Dan sampai mana ya ceritanya? Tentang sastra Ustaz. Sastra, Ustaz. Oh iya, Nasr apa namanya? Karya sastra pada zaman jahiliyah. Ya, ada syair, ada nasr, ada syair, ada nasr, ada khitobah. Ada 7 ya, saya lupa ini. Nggak pakai slide ini ya. Seperti ini nih. Ya, al-ilmu bil qaidi gitu kan ya. Jadi yang paling
syair pada zaman itu ya mungkin penyair pada zaman itu mungkin kalau sekarang ya ilmuwan lah pada zaman sekarang. Nah, maka Al-Quran itu diturunkan untuk melawan ya melemahkan para penyair jahiliyah itu. Maka di antara mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad itu mukjizatnya paling beda. Mukjizatnya Al-Quran yang berupa kata-kata itu ya, berupa susunan kata-kata ya, karena memang konteksnya ketika itu beliau menghadapi banyak penyair yang hebat. Bahkan salah satu jadi zaman jahiliyah ada tujuh penyair terkenal. Nah, 7 penyair terkenal itu punya 7 syair yang dinamakan mu'allaqat as-sab'. Ada yang tahu ya? Atau sudah pernah dengar? Atau baru dengar ini? Sudah belajar Sudah kemarin, Ustaz. belajar Ustaz. Sudah. Nah, apa saja itu? Sebutkan salah satunya. Amr bin Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Ya. bin Abi Yang paling terkenal? yang Majnun itu ya. Qais. Nah, ya alhamdulillah ya masih nyambung. Bayangkan. Nah, ini saya melihat Islam itu dari sudut pandang sejarah, dan sekarang mu'allaqat sab'ah itu ditulis dalam kiswah. Kiswah itu kan Ka'bah itu ya, kemudian ditulis menggunakan benang emas ya. Nah, kemudian dibuat untuk menyelimuti Ka'bah ya. Jadi memang di situ ada, walaupun ya Islam ya, Ka'bah ini ya, tanda kiblat pemersatu Islam kan. Lah, tetapi ternyata orang-orang Islam tidak membunuh istilahnya. Bahasanya tidak membunuh sastra Arab. Walaupun itu jahiliyah. Yang penting bukan ghazal saja ya syairnya itu. Nah, itu malah ditempel di Ka'bah, artinya budaya Arab itu kan bukan agama, bukan Islam itu. Itu sastranya ketika Nabi Muhammad datang itu, sebelum datang itu sudah ada ya. Nah, itu malah dijadikan kiswah Ka'bah, itu kan budaya Arab yang kemudian dijadikan kiswah tadi, kemudian untuk menyelimuti Ka'bah itu. Nah, jadi di situ sebenarnya menandakan Islam dan budaya ya. Di budaya itu bukan cuma tahlilan, bukan cuma itu ya. Tapi budaya itu juga ada yang baik juga. Nah, itu diantaranya sastra Arab itu yang merupakan karya tertingginya orang Arab ya pada waktu zaman jahiliyah, itu juga bisa berdampingan dengan Ka'bah gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah lahjah Quraisy. Sebenarnya saya harap itu malah pembahasannya adalah pembahasan tentang bagaimana Al-Quran ini dengan lahjah Quraisy itu bisa bertahan dari abad 16 sampai abad berapa sekarang, abad berapa? Abad 21 ya. Berapa abad itu? Berapa abad ya? Itu 10, berarti 14, 15 abad. Sudah 15 abad, satu abad itu 100 tahun, berarti berapa? 1.500 tahun mungkin ya. Nah, itu tidak berubah, lahjahnya tidak berubah. Jangankan tulisannya, lahjahnya tidak berubah. Nah, itu mungkin sedunia itu baru ya itu ya di Quran itu kita temukan itu ya. Nah, jadi seperti ini penjelasannya. Jadi
bagaimana lahjah Quraisy itu kemudian bertransformasi menjadi bacaan Al-Quran, kemudian bagaimana ada tajwidnya, bagaimana membaca ro itu ada ro tebal, ada ro tipis gitu ya. Go ya go gitu. Bukan kalau di Mesir itu kan nggak bisa itu. Ada beberapa kalimat yang mereka memang nggak bisa itu orang Mesir, akhirnya amnyahnya itu ya min aina ya intaruh gitu ya. Jadi amnyahnya sudah tidak tidak lahjah Quraisy lagi ya. Nah, itu nanti yang kita yang harusnya tadi jelaskan. Jadi dulu kalau nggak salah saya pernah sampaikan di kelas ini tentang sejarah Al-Quran itu bisa dibaca dengan satu jalur. Kita kan bacanya dengan jalurnya Imam Hafiz ya. Ada berapa? Ada 7. Ada qiraatus sab'ah nanti ya. Itu sudah pernah saya terangkan ya? Belum? Macam-macam qiraah. Ada? Sudah pernah saya terangkan? Sudah pernah atau belum? Kalau sudah pernah ya sudah. Kalau latih ini saya. Ya. Sudah pernah belum? Belum, Ustaz. Oh ya, saya terangkan lagi kalau gitu ya. Mumpung baterainya belum habis ini. Ya. Jadi lahjah tadi jadi kita kembali kepada awal mula kodif Al-Quran itu ada ya. Jadi Al-Quran itu ada, kemudian ada itu dalam wujud Rasulullah menerima wahyu, wahyunya ditalakikan dari Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan itu ya ditalakikan. Jadi tidak ada kitabnya, nggak ada bukunya ya. Nggak ada bukunya, nggak ada dalam bentuk wujud tulisan, itu belum ada itu waktu itu. Kemudian ketika Rasulullah sudah meninggal, kemudian mulai ada ide untuk pada zamannya Abu Bakar, dikumpulkanlah itu banyak tulisan Al-Quran yang ada di daun kurma, ada di atas batu, itu semuanya dikumpulkan di zamannya Abu Bakar, kemudian zamannya Umar itu kemudian mengumpulkan semuanya itu dan ditulis dalam sebuah mushaf, namanya mushafnya Umar. Ketika zamannya Utsman bin Affan, mushaf itu disalin, kemudian disebarkan di 7 kota ya, kemudian dengan 7 pembacanya. Nah, makanya itu ada qiraatus sab'ah itu. Nah, kemudian itu ada qiraatus sab'ah. Setelah ada qiraatus sab'ah itu ternyata ada yang protes lagi nih kepada Khalifatul Utsman. Ada 3 orang menyatakan dia pernah mendengarkan Nabi dengan riwayatnya masing-masing. Itu akhirnya ada qiraatul asyarah itu. Nah, itu sedikit sejarah tentang lahjah Quran dalam konteks pembacaan Al-Quran yang itu nanti akan banyak dikritisi oleh para orientalis. Orientalis itu menanyakan itu pasti menanyakan orasionalitas Al-Quran itu di mana. Nah, ini salah satu bisa menjadi dalil bahwasanya
Al-Quran itu eh, ada jalur periwayatannya, bukan hanya tulisannya, tetapi bahkan cara membacanya saja ada. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh mungkin kitab Injil gitu ya, atau kitab suci lainnya ya. Kita sebagai Islam boleh berbangga ya untuk itu, tapi ya harus kawan-kawan harus bisa menjelaskan ini. Tadi saya baru ketemu orang non Muslim, mualaf ya, baru mualaf dari orang USA mana itu Amerika, ya masuk Islam karena ya itu tadi beliau melihat the miracle of Islam ya, banyak mutiara kebijaksanaan ini di dalam Islam itu. Lah mungkin di antara salah satunya kawan-kawan jika bertemu kepada mereka, kawan-kawan bisa jelaskan keilmuan Islam atau keilmuan dalam Islam itu tidak seperti keilmuan dalam tradisi keilmuan Islam itu tidak seperti tradisi keilmuan dalam Barat. Contohnya saja tadi kenapa talaki itu tadi penting ya, karena ya itu tadi menjaga bukan hanya tulisannya saja yang sama, tetapi bahkan cara membacanya, panjang pendeknya dari zamannya Rasulullah dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Nah itu the miracle of Islam itu ya. Nah maka sebenarnya walaupun kajian fiqhul lughah ini itu banyak orang yang mengatakan ini kajian yang usang, sebenarnya bisa kita bawa kajian ini kepada kajian yang lebih menarik jika kita memang tahu konteksnya di mana. Lah itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini, dan semoga ini kita bisa minggu depan tolong 2 saja ya yang presentasi ya, sehingga nanti saya bisa kita tepat waktu ya. Saya pengennya tepat waktu itu ya, minggu depan harapannya 2 itu yang presentasi, dan nanti minggu depan tuh ada ad-dakhil, al-mu'arrab, apa lagi ya sesatunya itu, al-muwallad. Nah itu nanti penting itu nanti ya, apakah kalimat Musa, apakah kalimat apa lagi itu, itu kalimat Arab atau bukan. Kalau memang bukan kalimat Arab, berarti padahal itu ada di Al-Quran, berarti Al-Quran jadid. Wah itu lebih liberal lagi nanti. Nah itu saya harap minggu depan bisa menjawabnya ya. Jadi harus persiapan dari sekarang, karena nanti akan saya tanya seperti itu nanti ya. Mohon maaf ini kebetulan saya masih berada di jalan, tidak membawa HP, saya sudah sedikit. Nah ini semoga ini tadi kawan-kawan mendapatkan sesuatu dari pertemuan singkat ini ya. Semoga minggu depan saya tidak perjalanan lagi, sehingga saya bisa menjelaskan lebih maksimal dan lebih panjang. Nah, tapi kalau saya lebih panjang itu biasanya malah tidak didengarkan ya. Ya, yang penting kita masuk kelas dulu saja. Saya lihat ini juga lengkap ya, 26. Ada berapa yang itu mungkin belum masuk, saya sudah biasanya. Nanti kalau ada yang izin tolong ini ya, chat saya. Kemarin nggak dibalas nggak apa-apa ya. Saya ini kalau ada yang izin agak slow respon. Ya nggak, yang penting saya baca berarti ya saya ya. Itu saja ya. Ini karena ini sedang minggu-minggu tidak bisa stay terus di kampus, tidak bisa, saya harus keliling-keliling ini kemana-mana ya. Ya itu saja dari saya. Ada pertanyaan selain di luar ini mata kuliah? Tidak masalah.
Kalau tidak ada, kami akhiri ya pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan berkah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memberikan manfaat lebih banyak terhadap umat ini. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim wa amni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.